Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Fitra Ramadan dari kelas PAIA. Di sini saya akan membahas teori belajar dalam aliran behavioristik. Sebelum melangkah lebih jauh daripada teori belajar behavioristik, kita perlu menyamakan persepsi tentang makna teori belajar dan behavior atau tingkah laku. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Pandangan Islam tentang teori belajar behavioristik. Islam adalah agama yang memiliki tatanan sangat lengkap dalam setiap aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan horizontal manusia dengan manusia lainnya. Di antaranya adalah aturan dan tatanan mengenai pendidikan dan pembelajaran. Dalam Islam, teori belajar behavioristik bukanlah hal baru mengenai penting unsur lingkungan dalam pembelajaran. Sudah tersirat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberi kepadamu atau engkau memberi kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat badanmu atau pakaianmu terbakar, atau mungkin engkau akan mendapat bau yang tidak sedap darinya. Dari hadis tersebut, kita bisa menangkap makna tersirat bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada seseorang. Bahwa seorang individu bisa dikondisikan, bisa dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Maka lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik, pun juga sebaliknya. Dengan begitu, menunjukkan bahwa teori belajar behavioristik sudah ada dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat menunjukkan pentingnya lingkungan dan pengkondisian. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surat At-Toha ayat 132. Dalam ayat tersebut, perintah untuk sabar dalam menyuruh keluarga untuk sholat merupakan isyarat dari teori belajar behavioristik yang mengutamakan pengkondisian atau latihan-latihan. Sebab menyuruh untuk sholat tidak dapat dilakukan hanya sekali dua kali atau sehari dua hari, tetapi membutuhkan proses dan latihan panjang. Disinilah pentingnya pengkondisian seperti yang dijargonkan teori belajar behavioristik. Penutupnya, belajar adalah suatu aktivitas ataupun suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki tingkah laku, serta mengkokohkan kepribadian. Dalam belajar, terdapat beberapa teori, diantaranya adalah behavioristik atau tingkah laku, teori kognitif, dan humanistik. Aliran behavioristik atau tingkah laku menekankan pada perlunya behavior atau perilaku yang dapat diamati oleh observable, dengan ciri-ciri antara lain mengutamakan bagian-bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan,
mementingkan pembentukan respon, dan menekankan pentingnya latihan. Teori belajar behavioristik menuai beberapa kritikan. Di antaranya, dianggap tidak mengadaptasi berbagai macam pembelajaran karena mengabaikan aktivitas pikiran. Pandangan behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, tidak kreatif, dan kurang produktif. Terlepas dari berbagai kritikan terhadap teori ini, namun penerapannya masih banyak dipraktikkan, terutama untuk pembelajaran yang membutuhkan latihan, kecepatan, spontanitas, dan sebagainya. Itulah yang saya bahas tentang teori belajar dalam aliran behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.